Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu kita dalam paket giat. Apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kita kini telah memasuki bagian yang ke-90. Artinya sudah 90 kali kita bertemu dan berbincang-bincang seperti ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul memanfaatkan waktu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mengapa tema ini yang kita angkat? Karena kita perhatikan di gelanggang kehidupan ini, katakanlah situasi ataupun kondisi kehidupan di antara kita seakan-akan seperti tidak peduli dengan waktu. Katakanlah sebahagian dari kita nggak peduli dia sama waktu. Berlalu ke hari, bulan, tahun, nah nggak peduli dia. Yang penting ya aku hidup. Itu aja apanya. Nggak ada, padahal waktu itulah yang mengatur. Kan begitu. Coba perhatikan. Detik bertukar menjadi menit. Menit bertukar menjadi jam. Kan gitu nih. Jam bertukar menjadi hari. Hari bertukar menjadi minggu. Minggu bertukar menjadi bulan. Bulan bertukar menjadi tahun. Dan tahun bertukar menjadi abad. Tapi kalau yang sampai ke abad ini barangkali 1001-nya ini kita. Tapi yang jelas waktu itu terus berlalu. Berlalu terus dia. Kalau nggak percaya perhatikan jam dinding gitu. Nggak pernah dia berhenti itu. Maju terus. Tetap jalan. Tapi yang anehnya kadang-kadang kita perhatikan, termasuk mungkin juga saya sendiri, seakan-akan tak peduli dengan waktu itu. Tak peduli. Sedikit pun tak ada terpikir dia. Maunya gini, kalau udah begitu. Taruh jam itu di depan mata, suruh merenung. Tang, 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 berjalan terus jam. Nggak ada istilah mundur. Waktu nggak ada istilah mundur, Pak. Nggak ada istilah mundur. Tidak ada waktu itu mundur, nggak ada. Maju terus. Mau apapun kejadian sama kita, tolong dulu waktu, jangan kau mundur sedikit. Nggak bisa. Terus berjalan. Waktu mengantarkan manusia ke dalam berbagai peristiwa. Itu intinya. Cuma terkadang, kembali ke tadi, kita lupa waktu. Maksudnya, tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini dia. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu? Bukan maksudnya memaksakan, ya. Kadang-kadang ada juga gini, kita berusaha memanfaatkan waktu
tapi memaksakan yang bukan kemampuan dia. Wah, nggak bisa Pak, ini harus waktu berjalan terus. Waktu itu adalah uang segala macam. Tapi kejarnya lah apa kerjanya, kerja apa segala macam. Tapi nggak sesuai dengan bidang dia. Nah, ini pun nggak bisa, nggak boleh. Ya, ini nggak jalan dia nanti Pak, bukan apa. Jadi kita tuh bekerja, berbuat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan kita. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau ini barangkali perlulah kita berbincang-bincang ini, Pak. Bukan kita itu memaksakan yang tidak bisa kita lakukan dan bukan bidang kita. Nah, ini. Tapi dengan tujuan memanfaatkan waktu dipaksakan. Misalnya nih Bapak Ibu ya, dia nggak pernah kerja berat. Kebetulan memang kalau sudah terlatih dari orang tuanya dulu nggak pernah kerja berat, dipaksakannya kerja berat. Nggak bisa itu Pak, nggak bisa. Itu memang sudah ada kadar masing-masing. Nggak bisa kita paksakan itu. Ada kadar manusia di masing-masing. Nah, seperti yang kita ungkapkan pada bagian lalu, ada namanya itu Allah Innallaha ala kulli syai'in qadra, kan gitu ada itu. Setiap sesuatu sesuai dengan kadarnya. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi terbentur nanti dia, fatal jadinya. Jadi memanfaatkan waktu itu adalah jangan menyia-nyiakan waktu dalam hal melakukan apa yang kita sukai atau senangi dan memang bidang kita. Nah, itu dia. Misalnya kalau memang bidang kita, misalnya menulis teruslah. Jadi jangan paksakan. Kita nggak biasa berdagang. Cobalah paksakan berdagang, ada modal. Dikasih orang modal, berdagang kita. Habis. Kenapa? Karena bidang kita nggak ke situ, jiwa kita nggak ke situ. Setiap manusia ini ada bidang masing-masing Pak, Bu. Ada. Nggak bisa dipaksakan itu. Ini adalah cerita Bapak Ibu. Jadi seorang, ini zaman kuliah dia dulu, di kota. Jadi kata orang untuk cari-cari biaya-biaya kuliah, karena orang tuanya pun terbilang nggak mampu, berjualan lah dia, jual minyak makan Bu, jual minyak makan. Di kampung dia kebetulan banyak kelapa, banyak pabrik minyak lah, pabrik minyak kelapa. Jadi dibelinya minyak makan ini satu jerigen atau beberapa jerigen lah, dibawanya lah ke kota tempat dia kuliah, dijualnya lah di pasar, pajak lah. Karena ahli dagang tidak, rupanya Bu, Pak, ini mohon maaf ya, kalau di pasar ini banyak juga yang nipu-nipu rupanya Pak Bu. Banyak ya. Jadi tadilah jual makan lah dia. Kemudian pemurahnya nggak tanggung. Pemurah, inilah dek ya, seginilah dek ya, kakak nggak ada uang deh, kuliah kan, ya murah harganya. Melihat seperti itu, yang lain pun udah kemengkean istilahnya, bahkan dicuri Pak, itu botolnya dari belakang, habis tumpur, nah itu dia. Kenapa? Ini bukan bidang dia, ini kejadian Pak ya, ini bukan bohong. Rupanya banyak ini, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, terutama ibu-ibu lah ya, banyak yang disembunyikan ya ini minyak ini, kan udah dikemasnya pakai botol, dilarikannya dari belakang, tumpur kan nih. Anda kenapa begitu? Karena memang bukan bidang dia, nggak bisa. Bidang dia bukan bidang berdagang. Kalau nggak percaya Bapak, cobalah. Misalnya bidang dia itu orang seni, orang pelukis misalnya. Misal suruh ya tukang, berbenturan nanti tuh.
nggak bisa. Kenapa? Karena bidang itu dibarengi dengan kesenangan. Bidang itu dibarengi dengan kesenangan, maka timbullah kegairahan dan semangat untuk bekerja atau beraktivitas. Kalau bukan bidang dia, nggak bisa. Nah, kembali kita ke persoalan awal, memanfaatkan waktu itu maksudnya adalah berbuat untuk mengisi kekosongan waktu itu ke dalam hal-hal yang positif yang menguntungkan bagi kita. Menguntungkan itu bukan berarti dipaksakan. Nah, ini dia. Itu kenapa itu kok heran kita, para penyanyi itu kan, pencipta lagu itu kok gampang aja dia cipta lagu. Kalau salah kita sebut orangnya ya. Bahkan asalkan dia cipta lagu kena aja sampai sekarang gitu. Masih enak-enak aja didengar gitu. Kenapa? Kan bidang dia. Karena bidang dia, itu intinya. Kalau bukan bidang dia nggak bisa itu Pak Bu, nggak bisa. Kenapa penceramah itu begitu lancar aja dia? Lancar aja dia ngomong segala macam. Kenapa? Karena bidang dia. Nah, momen seperti inilah dimanfaatkannya. Sesuai dengan perjalanan waktu tadi, diisinya momen waktu tadi dengan kegiatan seperti itu jadi. Jadi maksud kita, memanfaatkan waktu itu, manfaatkanlah sesuai dengan bidang kita. Bukan kita biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Ada kadang-kadang hobinya, ada bidangnya ini, tapi dia tidak manfaatkan waktu itu. Sehingga berlalu begitu saja. Nah, ada istilah itu Bapak Ibu. Waktu itu ibaratkan pedang katanya. Kalau tidak kau manfaatkan dia, maka akan dia membacokmu. Kan begitu. Ada juga kita dengar istilah begitu. Itu artinya maksudnya apa? Menggambarkan bahwa waktu itu sebenarnya kejam ya. Kejam. Jangan anggap remeh pada waktu. Waktu tidak ada istilah mundur Pak Bu, tidak ada. Dia maju terus, tergilas, menggilas apa yang di hadapannya. Apakah mau berjalan, kok mau berdiri, kayak mau apapun kau mau merangkak, yang jelas seakan-akan dia berkata, saya jalan terus. Saya jalan, apapun terjadi sama kalian, saya akan jalan terus. Seakan-akan begitulah perkataan waktu. Betul itu Pak. Begitulah waktu. Makanya kembali ke tadi, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Isi waktu itu. Pergunakan itu sesuai dengan bidang kita. Itu tadi. Jadi nggak bisa itu lari. Ini kemana lah? Adalah cerita nih Bapak Ibu ya. Seorang kawan, dia entah kenapa lah, nggak bisa lah dia kerja berat. Tapi karena dipaksa-paksakan juga oleh keadaan kan begitu. Kerja berat lah dia. Apa kerja dia Pak? Stroke dia Pak. Stroke. Kenapa? Tenaganya dikuras, pikirannya terganggu, pikirnya terkuras juga, tenaga terkuras, stroke. Dipaksakannya sampai stroke. Nah, itu ya. Itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kembali kita saling mengingatkan kita, marilah manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya itu maksudnya tepat sasaran atau tepat guna, istilahnya kan begitu, tepat guna dan tepat sasaran. Bukan memaksakan hal-hal di luar kemampuan kita. Manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita akan menjadi orang yang sukses, berjaya di dunia, bahagia di akhirat. Itu harapan kita Bapak Ibu. Tapi kalau waktu berlalulah kau waktu. Mana aku peduli.
Nah, ini tadi akhirnya kita tergilas, ditindas oleh waktu itu sendiri ke dalam hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Ini yang tidak kita harapkan sesungguhnya. Mari berbenah diri kita, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Waktu itu ada aturnya, Pak Bu. Kenapa itu waktu itu ada aturannya? Masanya ada. Itu tadi, karena itu menandakan bahwa itu terus berjalan. Nah, jangan sapu rata saja. Waktu ini ada batas-batasnya, ada masa-masanya. Contohnya begini. Misalnya bagi umat Islam, kita umat Islam, ini waktu kan jalan terus nih, jalan terus kan. Tiba-tiba masuklah bulan Ramadan, kan begitu. Puasalah kita. Nah, terus saja ya, terus. Nah, itu masuklah hari raya dan sebagainya. Kemudian masuklah hari raya Idul Adha dan sebagainya. Begitulah berjalan terus. Jadi manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan bukan memaksakan diri kepada hal yang tidak kita mampu, atau artinya bukan kemampuan kita paksakan demi untuk mencapai kemajuan dan demi tidak meremehkan waktu tadi, maksudnya begitu. Jadi kalau kita paksakan tidak akan terjadi, percayalah Bapak Ibu. Kalau bukan bidang dia nggak jalan itu Pak Bu, nggak jalan. Jadi semua itu sudah tentukan, ada kadar masing-masing kita ini. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan mari kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sejalan dia Bapak Ibu, waktu, ya itu dia, waktu kita manfaatkan, kemampuan kita manfaatkan, maka terjadilah kesenangan dan keseragaman dalam berkarya. Itu dia. Kita pun bekerja dengan enak. Waktu tidak kita sia-siakan. Ini sebenarnya yang diharapkan dalam kehidupan ini. Tidak ada istilahnya pemaksaan, nggak ada memanfaatkan waktu, nggak ada istilah pemaksaan, nggak ada. Ini karena memikirkan waktu terbuang aja begitu saja, waktu itu uang segala macam, tapi masakan yang bukan kemampuan dia, akhirnya tak jadi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita ini yang gagal, terjebak di dalam hal-hal yang sesungguhnya sangat tidak kita inginkan. Banyak terlibat dalam kemunduran kehidupan, gagal dalam segala usaha dan sebagainya. Waktu pun terus berjalan, akhirnya kita ditinggalkan waktu. Umur sudah semakin tua, badan sudah semakin tidak berdaya. Apalagi yang bisa dilakukan? Sementara waktu terus berjalan. Waktulah yang membentuk umur kita. Bapak Ibu, berapa umur kau sekarang? Misalnya 60, 50, 40, 30. Itu dari mana tahu? Yang dari waktu. Nah, itu dia. Maka jangan kita tidak peduli sama waktu Bapak Ibu. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan catatan sesuai dengan kemampuan kita, bukan dipaksakan. Itulah barangkali menurut hemat kita kunci kesuksesan. Itu dia. Jangan dipaksakan. Manfaatkan waktu tapi sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksakan. Barangkali Bapak Ibu cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan.
saling mengingatkan kita dalam kehidupan ini, saling mengingatkan. Itulah tujuan kita dalam bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini. Semoga kiranya bermanfaat dan kita mendapat berkah. Kita menemukan ketepatan jalan dalam kehidupan, bukan kekeliruan dan kesalahan dalam kehidupan. Artinya salah jalan dalam kehidupan, tepat jalan, itu yang kita harapkan. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.